Halo, kembali lagi bersama saya Max. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Sesuai jadwal, di episode kali ini kita akan lanjutkan serial Chandra Nandini episode 32 part 1 dan part 2. Lalu kisah di episode 32 part 1 dan part 2 ini akan berfokus pada keseharian Nandini yang menyamar menjadi Chandrika. Namun pada akhirnya Dadima dan yang lainnya pun tahu bahwa Chandrika adalah Nandini. Dengan segala rencananya, Apama berhasil membuat penyamaran Nandini terbongkar di depan semua orang. Dan itu membuat kerenggangan antara Chandra dan Chanakya, yang mana Chanakya ingin mengusir Nandini dari istana, sedangkan Chandra ingin mempertahankan Nandini karena Bindusara sangat membutuhkannya. Lalu pada akhirnya yang pergi adalah Chanakya karena ia dihina habis-habisan oleh Chandra yang mulai berani menentang gurunya. Kisah diawali ketika Dadima dan Mora yang mendatangi ruang ratu yang nampaknya Chandrika tengah mengasuh Bindusara di ruangan itu. Dadima kemudian memuji Nandini karena Nandini selalu bisa mengobati lututnya yang sakit. Mora yang mendengar itu pun marah karena Dadima selalu saja menyebut Nandini yang sudah jelas mengkhianati mereka. Mora kemudian mengambil Bindusara yang tiba-tiba angin meniup selendang Nandini hingga wajah Nandini terlihat jelas. Namun beruntungnya Nandini berhasil kembali menutupi wajahnya. Lalu Nandini pun kembali mengambil Bindusara karena hendak memandikannya. Namun ketika Nandini sedang memandikan Bindusara, ia pun terkejut karena ada seseorang yang memasuki kamar mandi. Ia lantas menutupi wajahnya, namun nampaknya orang yang memasuki kamar mandi itu adalah Chandra. Nandini pun meminta maaf karena telah lancang memasuki kamar mandi raja dan beranjak pergi hendak mengambil handuk, namun tiba-tiba malam harinya Nandini yang sedang dalam penyamaran ini pergi ke kamar Dadima untuk memijatnya. Namun tiba-tiba Dadima terbangun karena ia mengira yang memijatnya adalah Nandini yang sudah kembali, dan Dadima pun bercerita pada Chandrika bahwa sebelumnya Nandinilah yang selalu mengurusnya dan ia pun sangat merindukan Nandini. Singkat cerita, pagi pun tiba. Helena terkejut ketika ia melihat Nandini tengah tertidur di tempat tidur raja dan memikirkan bahwa keputusannya membawa Nandini ke istana adalah sebuah kesalahan karena Chandra bisa saja jatuh cinta lagi kepada Nandini. Lalu Chandra pun datang dan menjelaskan bahwa semalam Nandini tertidur di sana saat hendak menidurkan Bindusara. Lalu pelayan pun datang mengabarkan bahwa Acarya Chanakya ingin menemui raja. Chandra pun membangunkan Nandini dan meminta dia untuk menutupi wajahnya. Aku ingin membicarakan hal penting denganmu sekarang juga. Helena kemudian meminta Chandra untuk memindahkan Nandini dan Bindusara ke kamarnya dengan alasan bahwa Chandra memiliki kesibukan yang padat sehingga ia tidak bisa mengontrol orang yang datang ke kamarnya dan ditakutkan orang itu mengetahui bahwa Chandrika adalah Nandini, dan Chandra pun menyetujui usulan Helena itu. Apama kemudian mendatangi kamar Helena yang nampaknya pelayan sedang sibuk mempersiapkan perlengkapan Bindusara yang akan pindah ke kamarnya. Dan ia pun mengatakan bahwa keputusan Helena itu tidak akan berhasil membuat Chandra melupakan Nandini. Helena yang mendengar itu pun marah karena selain memikirkan Chandra, ia pun memikirkan Chanakya yang telah kembali, dan Chanakya akan memberitahu Chandra mengenai keterlibatan Apama dengan Sunanda. Namun Apama merespon dengan tenang kekhawatiran Helena itu. Lalu tiba-tiba pelayan pun datang mengabarkan bahwa Chandra ingin bertemu dengan Apama. Ikuti aku. Ibu, tapi... Chandra kemudian menginterogasi Apama dan menuduhnya bahwa dia bersekongkol dengan Sunanda untuk melenyapkan ratu pertama Nandini. Namun Chandra kembali menjelaskan bahwa sebelumnya Apama telah mendatanginya dan mengatakan yang sebenarnya bahwa Apama telah mengakui kejahatannya. Dan itu pun Apama lakukan demi mengetahui keberadaan Padmananda karena hanya Sunandalah yang mengetahuinya. Lalu Acarya pun tidak menyetujui apa yang Chandra katakan bahwa Apama tidak bersalah. Dan ia pun meminta agar Chandra menghukum Apama yang telah melakukan kejahatan dan bersekongkol dengan penjahat, tetapi Aku tidak akan menghukumnya.
Chandra kemudian meminta Chanakya untuk mengembalikan segel kerajaan kepada Apama karena Chanakya tidak berhak mengambil segel itu tanpa izin dari raja. Namun Acarya menolak perintah Chandra. Itu tidak mungkin. Chandra kembali menentang perkataan Chanakya dan baru kali ini saya melihat Chandra menentang gurunya sendiri selama mengulas serial Chandra Nandini. Lalu Chandra pun menegaskan bahwa Chanakya adalah Perdana Menteri Magadha dan dia adalah raja yang setiap keputusannya harus dihormati. Namun jika Chanakya saja tidak menghormatinya, bagaimana rakyat akan menghormati rajanya? Lalu Chandra pun melepaskan mahkotanya karena dia tidak ingin menjadi raja yang tidak dihormati. Tunggu, Yang Mulia Raja. Chanakya pun kembali memakaikan mahkota Chandra dan ia pun berjanji akan mematuhi perintah rajanya untuk mengembalikan segel kerajaan kepada Apama dengan kemarahan karena ia tidak mengira Chandra akan sesombong itu. Sementara Dadima menjadi tambah penasaran dengan Chandrika setelah ia mendengar penjelasan dari pelayan bahwa Chandrika memasak halwa sebagai rasa syukur kepada dewa karena kesembuhan Pangeran Bindusara. Lalu rasa halwa yang dibuat Chandrika dan Nandini pun sama. Lalu Dadima yang penasaran pun mencoba mendekati Chandrika dan memberikan beberapa pertanyaan. Namun Chandrika tidak kunjung menjawab, lalu Dadima pun berpura-pura kesakitan dan pada akhirnya Chandrika pun bersuara. Kau sejak kapan tidak bisa bicara? Nenek! Kau Nandini kan? Dadima lalu menangis melihat Nandininya telah kembali. Dan ia pun percaya bahwa Nandini bukan orang yang menghabisi Dudara. Dan Dadima pun meminta agar Nandini tidak meninggalkan istana Magadha lagi. Kalau aku akan mengurus Bindusara sebagai ibunya. Takdir membawamu kembali ke istana ini. Jangan beritahu Chandra tentang hal ini. Jangan khawatir. Di sisi lain, Apama dan Helena pun kembali dengan senang melihat pertengkaran antara Chandra dan Chanakya karena itu semua adalah rencananya. Helena dan Megasthenes tidak hentinya memuji kecerdikan Apama, namun Apama menolak untuk berbahagia terlebih dahulu karena ia tahu Chanakya bukan orang yang bodoh dan Chanakya akan selalu mengawasi pergerakan mereka demi membalaskan dendamnya. Chandra kemudian pergi ke kamarnya dan melihat Nandini yang sedang bermain dengan Bindusara. Sejenak ia membayangkan jika Dudara masih hidup, maka dia yang akan bermain dengan Bindusara. Nandini kemudian memberikan Bindusara kepada Chandra, tetapi Bindusara malah menangis dan Chandra pun meminta Nandini agar tidak meninggalkan Bindusara. Tetapi Nandini merespon dengan dingin permintaan Chandra itu. Dia menangis. Lalu? Baiklah, tidak apa-apa. Karena Bindusara tidak hentinya menangis, Nandini pun kembali mengajak bermain Bindusara dan Chandra pun tersenyum melihat itu. Dan aku tidak akan melupakanmu. Kenapa kau berhenti menyanyi? Aku tidak akan melupakanmu meski pergi ke Madhuban. Dadima kemudian mengumpulkan semua keluarga kerajaan karena dia melihat Bindusara sudah sembuh, jadi ia ingin mengadakan upacara tindik telinga bagi Bindusara. Semua orang pun setuju dengan usulan Dadima itu. Dan upacara ini sangat penting bagi Bindusara juga. Itu sangat bagus, Nenek. Setelahnya Dadima pun berbicara dengan Nandini dan memintanya untuk menggantikan posisi Helena di acara tindik telinga Bindusara. Namun Nandini menolaknya karena saat ini dia hanyalah seorang pelayan. Namun Dadima kembali meyakinkan Nandini bahwa dia adalah ibu yang sebenarnya bagi Bindusara dan bukan Helena. Namun hanya Nandini yang bisa memberkati Bindusara. Aku hanya pengasuh. Bagaimana aku bisa mengikuti upacara ini? Jangan. Tidak, maafkan aku. Nandini, dengarkan aku Maafkan dulu. aku, Nek. di sisi lain, Apama menari-nari dengan senang karena Helena akan menggendong Bindusara dalam perayaan tindik telinga Bindusara. Dan itu menandakan bahwa ibunya Bindusara adalah Helena. Namun di balik itu semua, Apama mempunyai rencana picik yang akan membuat Chanakya dan Nandini terusir dari istana Magadha. Dengan satu senjatanya, yaitu Chandra. Satu rencanaku. Menghancurkan 3 masalah. Dan kita
akan mengambil keuntungan dari masalah ini. Scene berpindah pada Chandra yang terlihat bahagia dengan dekorasi yang dibuat untuk perayaan Tindik Telinga Bindusara. Lalu Chandra pun meminta pendapat Nandini tentang dekorasi itu. Tetapi Nandini menyarankan agar dekorasi itu ditambah beberapa pernak-pernik yang disukai Bindusara, seperti gelang kaki yang akan bersuara ketika angin meniupnya. Namun Chandra menolaknya dan meminta Nandini untuk tidak mengaturnya. Lalu Dadima pun muncul dan keheranan karena Chandra terlihat berbicara pada Chandrika yang tidak bisa berbicara. Chandra pun beralasan bahwa Chandrika berbicara menggunakan bahasa isyarat bahwa hiasannya sangat indah. Tapi kemudian aku bilang padanya, bunga saja tidak cukup, Nenek. Sebaiknya kita mengatur melodi indah. Saat angin meniupnya, Bindusara akan lebih bahagia mendengarnya. Dadima pun mengetes Chandra dengan mengatakan kepada Chandrika bahwa Chandrika hanyalah seorang pelayan, jadi tidak usah mengatur dekorasi untuk Pangeran Bindusara. Dengan spontan Chandra pun membela Chandrika dan mengatakan bahwa Chandrika bukanlah seorang pelayan. Chandra kemudian memanggil menteri dan memintanya untuk menambahkan beberapa pernak-pernik seperti gelang kaki, karena Bindusara akan bahagia mendengarkan melodi dari gelang kaki yang tertiup angin. Nandini pun tersenyum karena itu merupakan saran dari dia yang awalnya Chandra tolak karena ego dari dia sendiri. Namun sebenarnya dalam hati Chandra masih ada ruang untuk kembali percaya kepada Nandini. Lalu acara Tindik Telinga Bindusara pun dilangsungkan. Namun Ratu Helena yang akan menempati posisi ibu yang akan menggendong Bindusara tak kunjung datang. Sementara pendeta mengatakan bahwa upacara harus segera dilakukan karena waktu yang baik akan segera berlalu. Dadima pun senang karena Helena tak kunjung datang dan itu berarti Nandini yang akan menjadi ibu bagi Bindusara. Helena sendiri nampaknya sedang melakukan ritual mengitari api suci sebanyak 1008 kali. Tetapi ia gagal karena Helena duduk di tengah-tengah ritual dan itu harus diulang kembali. Tidak, nak. Kau sudah salah menghitung. Aku sudah melakukan 1008 Tidak, putaran. nak. Kita harus mengulangnya kembali. Adegan kembali pada acara Tindik Telinga Bindusara. Karena Helena tidak kunjung datang, Dadima pun menyarankan agar Chandrika melakukan upacara itu. Namun Chandra menolaknya. Dadima pun berhasil meyakinkan Chandra dan Chandrika atau Nandini pun melakukan upacara Tindik Telinga Bindusara. Pada akhirnya upacara Tindik Telinga pun selesai dan Dadima senang karena upacara itu dilakukan oleh ibu Bindusara yang sebenarnya. Chandra yang senang pun meminta pelayan untuk membagikan koin emas yang disentuh Bindusara untuk dibagikan kepada rakyatnya. Lalu tiba-tiba Aku datang. Apama nampak marah pada Helena yang tidak hadir dalam perayaan Tindik Telinga Bindusara. Helena pun mengatakan bahwa Dadima yang menyuruhnya untuk melakukan ritual mengitari api suci. Namun Dadima memotong perkataan Helena dan berbalik menyalahkannya. Tidak apa-apa, Nenek. Lagi pula ini sudah terjadi. Chandra, Lalu Apama pun lanjut memarahi Helena di kamarnya dan menyalahkannya karena tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Tetapi Helena menjelaskan bahwa Dadima lah yang menyuruhnya untuk melakukan ritual mengitari api suci di kuil. Dan Apama pun emosi mendengar itu karena Dadima tahu bahwa Chandrika adalah Nandini. Dan Dadima pun ingin yang menjadi ibu bagi Bindusara adalah Nandini. Apama pun terus mencoba menyusun strategi agar semua orang mengetahui bahwa Chandrika adalah Nandini di hadapan semua orang. Karena Nandini akan menghancurkan hubungan Chanakya dan Chandra. Singkat cerita, malam pun tiba. Di kamarnya Chandra berdebat dengan Nandini karena Chandra memuji ketampanan Bindusara dan Nandini pun ingin memberikan tanda hitam di belakang telinganya karena takut jika Bindusara terkena mata jahat. Lalu Dadima pun datang dan tersenyum ketika melihat Chandra dan Nandini berdebat. Chandra lalu meminta penjelasan dari Dadima karena dia tidak percaya jika seorang ayah akan memberikan mata jahat kepada anaknya. Dadima pun menjelaskan dan membenarkan jika siapapun bisa saja memberikan mata jahat dari pujian yang diberikan. Mendengar penjelasan itu, Chandra pun lantas meminta Chandrika untuk memberikan tanda hitam di belakang telinga Bindusara. Ayo, berikan padanya. Setelah itu, Chandra dan semua anggota kerajaan pun mendatangi aula untuk merayakan acara Tindik Telinga Bindusara.
Namun di tengah-tengah acara nampaknya Apama dan Helena melancarkan sebuah rencananya dengan menyuruh pelayan untuk membakar selendang Chandrika. Chandra yang melihat selendang Chandrika terbakar pun langsung menyelamatkannya dan... Semua orang pun terkejut melihat fakta yang sebenarnya bahwa Chandrika adalah Nandini. Chanakya sendiri lantas marah melihat apa yang ia lihat dengan mata kepalanya sendiri karena Nandini merupakan pengkhianat besar yang sudah melenyapkan Ratu Dudara. Chanakya kemudian menanyakan orang yang telah membawa Nandini ke istana, lalu... Aku yang mengizinkannya, Acarya. Chanakya kembali menyalahkan Chandra dan menuduhnya sudah melanggar peraturan kerajaan Magadha dan meminta Chandra agar mengusir Nandini dari istana saat itu juga. Namun Chandra menolaknya. Aku tidak akan mengusir Nandini dari sini. Chanakya yang mendengar itu pun lantas memaki Chandra yang membela diri bahwa dirinya membawa Nandini hanya untuk menjadi pengasuh Bindusara karena Nandinilah yang bisa menyembuhkan Bindusara. Tapi Acarya tetap menyalahkan Chandra karena Chandra telah melakukan kesalahan yang sangat fatal dengan membawa Nandini ke istana. Tapi aku tidak melakukan kesalahan. Nandini kemudian meminta agar Chandra dan Chanakya tidak berdebat karenanya karena dia akan segera pergi dari istana Magadha. Namun Chandra meminta Nandini untuk tidak meninggalkan istana Magadha karena itu merupakan perintah seorang raja. Setelah kekacauan itu, Chandra pun lantas memaki Nandini yang sudah lancang mengganggu pembicaraan dia dengan Chanakya di depan semua orang. Chandra kemudian mengungkit bahwa Nandini tidak berhak berbicara seperti itu semenjak Nandini menghabisi Dudara dan membuat Bindusara menjadi menderita. Nandini yang emosi pun... Aku tidak menghabisi Dudara, Chandra. Lihatlah. Acarya Chanakya memanggilmu. Sementara di ruangan lain, Apama dan gerbongnya sedang membicarakan bahwa Acarya tidak akan lama lagi menjabat sebagai Perdana Menteri. Karena Raja Chandragupta akan segera mengusir Chanakya. Kau akan mendapatkan kursinya. Scene berpindah pada Nandini yang sedang membereskan pakaiannya karena ia akan segera pergi dari Magadha. Namun tiba-tiba Ratu Mora mendatanginya dan memaki Nandini karena semua masalah yang ada di Magadha bersumber dari dia. Yang mana Chandra juga berani menentang gurunya sendiri demi membela Nandini. Saya kira Mora akan menghalangi Nandini, namun nampaknya Mora malah menyuruh Nandini untuk pergi. Dadima kemudian mendatangi Nandini dan menyimpan barang-barang Nandini kembali ke tempatnya. Ia pun meyakinkan Nandini agar tidak pergi meninggalkan Bindusara, karena Bindusara sangat membutuhkan Nandini. Tenanglah. Aku sendiri di sini, Nenek. Setelah itu, Nandini yang luluh pun kembali memutuskan untuk tetap menjadi pengasuh Bindusara dan menghiraukan beberapa hinaan yang orang-orang tujukan kepadanya. Karena tujuan Nandini adalah merawat Bindusara. Chandra kemudian datang dan ia pun tidak sanggup melihat Nandini sedih meskipun ia tahu bahwa Nandini adalah orang yang membunuh Dudara dan membuat Bindusara menjadi menderita. Chandra kemudian berbicara pada Nandini dan menanyakan mengapa Nandini tidak menolak hukuman yang diberikan Chandra jika Nandini tidak membunuh Dudara. Nandini pun mengatakan bahwa Chandra tidak akan mempercayainya meskipun ia berusaha menjelaskannya. Kau masih tidak mempercayaiku saat kita... Permisi. Lalu Chandra yang merasa Nandini tidak membunuh Dudara pun pergi ke kamar Helena dan meminta pendapat Helena mengenai kemungkinan Nandini yang membunuh Dudara. Helena yang mendengar itu pun terkejut dan terus meyakinkan Chandra bahwa Nandinilah yang membunuh Dudara. Chandra pun kembali terhasut oleh Helena yang mengatakan bahwa Nandini juga mungkin akan membunuh Bindusara. Dia akan menyerang Bindusara. Bagaimana? Tidak akan kubiarkan apapun terjadi pada Bindusara. Chandra kemudian pergi ke kamarnya untuk menemui Bindusara. Ia melihat Nandini yang tertidur ketika menidurkan Bindusara dan ia pun kembali mempertimbangkan hatinya bahwa Nandini tidak membunuh Dudara dan tidak berniat menyakiti Bindusara. Chandra kemudian... Wajahnya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Di aula kerajaan, Nandini kembali disidang untuk kesekian kalinya. Kali ini Chanakya memaparkan beberapa tuduhannya kepada Nandini dan meminta Raja Chandragupta untuk memberikan hukuman kepada Nandini.
Namun Chandra kembali menolak usul dari Chanakya. Aku tidak setuju denganmu, Acarya. Sebagai Raja Magadha, aku tidak akan mengusir Nandini dari Magadha. Chanakya kembali mengingatkan Raja Chandra bahwa dia harus meminta penjelasan Dewan Menteri terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Akan tetapi Chandra malah menentang Chanakya dan menghinanya. Aku harus mengikuti semua perintahmu, semua keinginanmu. Tidak pernah melakukan apapun untuk kerajaanku ini. Jangan lupa, aku ini adalah gurumu. Chandra kemudian meminta agar Chanakya saja yang menjadi raja karena selama ia menjabat sebagai raja, ia tidak pernah membuat keputusannya sendiri dan selalu menjadi boneka Chanakya. Chanakya yang merasa dihina pun memaki Chandra dengan mengatakan bahwa Chandragupta lebih buruk dari Padmananda. Lalu Chandra yang mulai berani melawan gurunya pun. Chandragupta! Dan kau masih berdiri di sini? Chandra! Semua orang pun terkejut tatkala Chandra secara tidak langsung meminta Chanakya untuk pergi dari istana Magadha. Chanakya pun merespon dengan meminta muridnya untuk mengembalikan semua barang-barang kerajaan yang ada padanya dan mengumumkan untuk berhenti menjadi Perdana Menteri Magadha. Chandra, apa yang kau lakukan? Hentikan gurumu, Chandra. Tolong jangan pergi dari sini. Aku tidak tahu. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak sampai akhir. Sampai berjumpa dengan saya di esok hari tentunya mengulas Chandra Nandini episode 33. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya guys, agar saya bersemangat membuat konten. Sekian dari saya, salam sejahtera untuk kita semua.